Jadi motifnya cuman karena dia lagi nyari musuh. Akhirnya menemukanlah bocah SD itu. Tapi kan bukannya baju warnanya beda ya? Kalau SD merah kan? Asal aja kali ya. Namanya dia pakai baju apa? Nah, siapa? Siapa bocah SMP apa SD-nya? Pacar lu pakai baju apa? Enggak tahu, pakai rok kali. Oh, pakai rok. Bocah cewek. Enggak tahu gua. Enggak sih bocah. Cowok. SD-nya pakai baju apa? Baju gua pakai baju SD kali, merah putih kali. Enggak, tadi dia ngomong pramuka. Siapa yang ngomong pramuka? Gua jadi goblok rasanya. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Hello guys, now you are watching podcast Hallucination. Hallucination lah. Ini kita jadi Oke, ini apa nih? English Day ya? English Day. How's your day? Good, fine. Oke. Ini apa nih? Kok ada ini sih? Oh iya. Apaan sih? Hari ini kita disponsori oleh Yosan Coyo. Bukan karet ya? Bukan. Ini jajanan SD nih. Iya, jajanan SD. Lu dulu makan kan? Lihat nih. Lu makan ya? Apa? Lu makan coba pernah? Pernah. Dulu. Lu dulu pernah? Enggak, baru tadi siang kan Baru nyobanya. tadi siang ya. Dulu sekolah. Sekolah ya? Kirain. Baru nyoba gua tadi, ternyata unik rasanya ya. Tapi ngomong-ngomong nih, jajanan SD ini, gue ngeliat ya di pinggir jalan tuh jarang gue liat ada anak bocah SD makan ginian lagi. Lebih sering tembakau yang dia nikmatin deh. Ya karena lebih enak gitu. Oh iya. Oh, lu udah dari SD? Tahu rasanya. Enggak tahu. Gua baru tahu sekarang. Iya. Gimana kabar lu ya hari ini? Baik sih, gerah banget tapi. Gerah ya. Memang kan kita kan ada di studio baru ya. Iya. Lu gimana Raf, kabarnya? Baik ya? Baik ya. Lagi ada waktu luang untuk ketemu Hallucination. Iya, jadi hari ini Rafki menemani kita lagi ya. Biasanya kita berdua doang. Iya. Si Deva lagi izin, biasa lagi sibuk syuting di tempat lain ya kan? Mungkin ada value-nya. Dibandingkan di sini. Udah mulai. Ngomong-ngomong bocah SD, tadi lu cerita ke gua sama Rafki. Apa sih berita yang mau lu bawain yang hari Itu ini? ada apa sih bocah SMP, dia nggak tahu kenapa masalahnya tiba-tiba dia ngebacokin apa bocah SD di pinggir jalan. Oh, yang tadi di ini Sukbum. Ya. Sukabumi. Oh iya tuh. Sukbum. Iya itu. Itu motifnya kenapa ya? Nggak tahu sih, itu tiba-tiba abis tawuran atau mau tawuran tiba-tiba lu sudah nyabet aja tuh. Kali nggak tahu gua. Lu fitnah. Tapi anak SMP. Iya SMP mau ngapain dia? Dia bawa celurit gitu. Itu kepalanya res, apa badan yang kali enggak? Leher. Langsung putus. Enggak, jadi kayak kebacok. Oh, glek gitu kepalanya. Enggak, bukan video sih, Kok gue beritanya. Iya terus bangsa. Terus ya udah abis itu ciao. Terus korbannya gimana? Oh, glek. Apa tadi ya? Gue juga lupa tuh. Dia bukan iseng tapi lagi nyari musuh. Oh, dia bergerombol. Oh, dia lagi nyari. Dia naik motor. Si yang korbannya jalan kaki. Dan bawa bendera sekolahnya. Dia bawa bendera sekolahnya. Ada bendera ya sekolah ya? Ada ya? Dia enggak lihat. OSIS. Bendera angkatan. Kok ada benderanya ya Bendera angkatan sekolahnya? mungkin. Tapi itu meresahkan banget ya menurut gua. Bocah SMP udah main celurit. Itu dia. Ya kecuali dia petani. Apa emang jiwanya mau nani kali ya? Itu udah banyak kesalahan dia. Dia bawa celurit. Terus dia bawa motor. Emang kenapa? Kenapa? Loh, emang udah ada SIM? Oh iya. Coba. Benar-benar. Berarti kan orang yang ngasih orang tuanya. Mungkin dikasih motor, dikasih ini celurit juga bawa aja buat jaga-jaga di jalan. Dia kali. Jadi motifnya cuman karena dia lagi nyari musuh. Akhirnya menemukanlah bocah SD itu. Tapi kan bukannya baju warnanya beda ya? Kalau SD merah kan? Asal aja kali ya. Namanya dia pakai baju apa? Nah, siapa bocah SMP apa SD-nya? Pacar lu pakai baju apa? Enggak tahu, pakai rok kali. Oh, pakai rok. Bocah cewek. Enggak tahu gua.
Enggak sih bocah. Cowok. SD-nya pakai baju apa? Baju gue pakai baju SD kali, merah putih kali. Enggak, tadi dia ngomong pramuka. Terus siapa yang ngomong pramuka? Gue jadi goblok rasanya. Siapa yang ngomong pramuka? Enggak, intinya itu meresahkan. Iya. Karena apa? Lu masih SMP bawa celurit gitu. Kita aja waktu SMP SMA nggak ada celurit. Ya kan? SMA mungkin tau lah. Masih mungkin SMA. Iya, masih mungkin. Ada lah, maksudnya ada yang tiba-tiba punya. Tapi terlalu bocah untuk punya celurit di SMP tuh. Sebenarnya nggak terlalu bocah, nggak boleh Celuritnya di mana? Punya bapaknya tadi kan. Makanya, Iya, berarti punya bapaknya benar. Enggak, gue nggak yakin tuh punya bapaknya. Pasti dia punya ini, Nyelot. supply sendiri. Nyelot anjing banget bahasa gue. Celot ya. Anjir. Iya. Iya, itu agak aneh ya, karena lu sekolah bawa celurit itu dimasukin kemana? Iya kan? sih, iya. Lu masa dikalungin gitu? Taruh di motor. Jok motor. Ya. Nggak cukup bangsat, jok motor. Segede apa Lu celurit? celurit, emang segede apa? Bisanya cuma yang segitu Oh doang. gitu doang ya, iya bisa juga ya. Deger berarti ya. Ya nggak cuman itu ya. Ngomong-ngomong tentang kita bahas celurit, ada yang lebih mengerikan lagi. Apaan lagi? Di Magelang. Oh, tahu nih. Oh. Iya, Magelang ya kan? iya. Tahu lu tahu ya? Iya. Nah, coba ceritain. Di Magelang ini juga agak-agak kronis. Tapi ini menurut gua ini sesuai ekspektasi si Netizen. netizen. Yap. Dan gue salah satu netizen itu yang mampus sih. Iya. Gitu. Karena gimana ya, kita mau ngedoain dia jadi lebih baik enggak juga. Yap. Karena yang gua tahu, yang lu tahu juga katanya kan sebelumnya dia begal duluan ya. Ngebegal ya, ngebegal ibu-ibu. Tagline-nya Lu apa tahu. dulu? Oh ya, tagline-nya itu. Tagline-nya dulu. Seorang kok seorang? Iya sih, apa Iya, sih? berdua. Berdua itu Berdua. begal dia ditabrak sama pengendara mobil dah kok kayak gitu. Jadi intinya ada Gitu dua dah. orang yang naik motor, dia ngebawa celurit itu membegal orang yang sedang berkendara mobil ya. Bukan. Nggak, Jadi ini- siapa yang sebenarnya tahu? Enggak jadi. Ini ada anak SMK berdua lagi mau begal ibu-ibu. Ada pengendara mobil ngeliat, dikagetin lah, mau ngapain? Oh gitu. Kabur, dikejar. Pas lagi dikejar, ya udah Tabrak. Nanti Gitu. kita akan tampilkan video Videonya selanjutnya. mantep banget videonya. Terus, kok nih. Terus tabrak, jul. Terus tabrak, jul. Terus, kira, jul, kira. Terus, kira, sampai, terus. Terus. Tabrak, tadi. Tabrak, terus. Mana mesti? Jul. Biar, bocor. Tiga. Gamane. Oh, sangar. Sangar e. Kok tiba? Wah, kok tiba iki lagi? Engko senjata kok tiba iki. Wah. Iki ngopo? Wah, parah. Sangar iki. Sangar kowe, sangar kowe. Nggo celurit ya tiba piye iki ya, ra isin, Po. Jadi bener-bener pas gue di video tuh itu sampai geblok gitu. Iya kan? Karena gue sebelumnya pernah lihat sebelum ini ada di luar negeri. Dan itu gue belum ngeliat jelas banget yang dua orang ini naik motor belum ditabrak kenceng. Terus yang satu kabur, yang satunya mau berdiri kaki patah. Oh iya, gue Iya, tahu lihat ya dari CCTV ya kalau ini. itu Iya, anjing, gue lemes lihat. banget langsung. Anjir. Jadi oglek gitu. Goblok Baru banget. ketawa sih. Parah banget. Tapi nggak apa sih menurut gue. Harus begal. Kayak gitu harus ada aksi sosial ngebantu sih. Benar. Iya. Karena gini ya, itu kan termasuk self Aksi defense ya. sosial. Iya. Iya. Iya dong. Nah, karena gimana ya? Kadang yang berita yang lalu sebelumnya, gue menemukan yang jadi korban malah jadi tersangka karena Iya. self defense, Iya. ya kan? Sekarang lu kondisinya lu lagi dibegal, kalau lu nggak ngelawan, terus lu diem aja gitu kan mati. Mati. Iya dong. Iya. Nah, kalau kondisi kayak gitu kan bagus ditabrak, Iya benar. gitu loh. Ya mungkin si yang nabrak juga pintar. Itu Iya. tuh dia rekam. Iya. Jadi kalau
kalau nanti ada ditangkap ya enggak ini aku begal. Langsung lapor juga kan, juga bisa nabrak nggak salah deh. Langsung lapor. Langsung lapor polisi. Iya. Mobilnya kan dipukul-pukul. Iya. Pakai celuri. Singaru. Singaru, bro. Aduh. Malah gini ya. Gue pikir itu awalnya dia mau ngebel si mobil. Ternyata ceritanya begitu. Jadi ada ibu-ibu jalan dulu baru kena ke situ. Nanti kita akan tampilkan foto bolong-bolong kap mesinnya itu. Tajam cuy itu. Padahal kondisinya lagi begini kan powernya semanis tapi sampai bolong. Itu kan berarti ujungnya tajam banget ya. Iya, kap mobilnya udah tua. Anjing banyak orang ngaco ya. Anjir ya. Dan itu masih SMP, SMK. Tadi kita bahas SD ke SMP, sekarang SMA. Lengkap udah. Apa pendidikan Indonesia ini? Wah, ganteng banget sih. Tenang. Penonton. Tapi emang meresahkan sih, gue jujur aja ya. Pada masa gue dulu, hancurnya nggak sehancur itu sih. Itu terlalu hancur sih. Terlalu hancur kan. Dan gue ngelihat nggak cuman itu feeling gue sih negeri kayaknya ya. Iya. Dan sekarang pun sampai swasta. Nggak mungkin swasta gitu. kayak Tarakanita atau. Jangan sebut Sekolah ya? SMP ya, salah gua. Iya, nggak mungkin. Sebut merah. Salah. Ya tapi dia mau itu negeri atau swasta. Sekarang udah berkelakuannya kayak gitu. Di depan guru aja sampai ngelawan. Ya. Oh iya, satu lagi tuh yang rokok ya. Nah, yang rokok di kelas. Enggak, gue memang perokok zaman sekolah. Tapi nggak segoblok itu juga. Itu sih, nggak di kelas Gue memang sih. akademik goblok, tapi attitude gue nggak goblok. Dulu paling nggak diem dulu ya. Di kamar sekali. Iya, diem. Tempat wudhu. Iya. Nggak di kelas. Nggak di kelas depan guru. Ya jadi menurut gue, lu bandel SMA atau SMP lu atau SD lu yang sewajarnya lah. Nggak ngambil nyawa orang menurut gue ya. Iya. Karena kalau Iseng-iseng aja ya. Iya, Mending iseng aja, jadi jatuhnya bukan kriminalitas. Kriminal. Gitu loh. Lu kayak orang lagi sholat lu tuker-tuker sepatu nggak masalah. Nggak masalah. Ada korban kesel tapi nggak mati. Nggak gitu mati, kan. bener-bener. Gitu loh. Gitu ya. Gua suka nih. Iya. Tapi lu zaman dulu paling terparah apa deh? Zaman sekolah, SD, SMP atau SMA gitu? Anjir. Terparah. Usil atau ngapain gitu? Usil sih paling. Usil ngapain deh? Gue pernah lempar sarung ke kipas. Terus meletak-meletak gitu loh. Kipasnya berhenti, Terus rusak, goblok. jatuh. Itu the best. Nggak kena SP, dia bilang kipasnya rusak. Oh, tapi guru-guru nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena kita lagi jam istirahat apa sebelum masuk gitu pokoknya. Oke, lempar ya, langsung deh. Dus jatuh. Lu ada? Kalau gua ngebolongin tembok sih triplek kelas. Ngapain lu ngapain? Lagi main kuda tomprok. Kuda tomprok gimana tuh? Yang lompat itu. terus Yang begitu. Iya. Sama cewek kan? Cowok cewek. Oh, cewek. Cewek. Cowok cewek apa cowok lupa gua. Oh, cowok ya. Kuda tomprok. Oh, iya. Sama cowok ya. Iya. Oh, terus akhirnya lu nubruk itu. Bolong tembok kelas. Terus lu suruh ganti? Enggak sih. Enggak. Lu nggak ngaku juga. Udah ketahuan juga pasti gue pada tahu kalau itu gua gitu yang kan lagi main itu. Gue sih alhamdulillah nggak ada sih gue. Udah sih tahu. Nggak, gue paling terparah sih bolos tanpa alasan. Oh, parah banget tuh. Parah banget Itu doang. Iya, Tapi iya, sering. iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ya nih ya. Ada lagi nih kasus lain, kan tadi kita sempat bahas tentang si anak-anak sekolah ngerokok ya. Ya. Dan ternyata nggak cuma anak muda doang nih. Ada orang tua juga. Ngapain orang tua? Jadi ini orang tua, nanti videonya akan kita tampilkan biar kita bisa ketawa sama-sama di sini ya kan. Melihat apa ya, respon si orang tua ini agak unik ya. Jadi beliau ini mau minta rokok ke minimarket. Minta. Bukan beli. Oh, ini keren. Minta rokok, minta snack. Ada yang ngaku punya Indomaret se-Indonesia mau minta rokok
dan jajan gratis dan ngaku Pak Jokowi bapak angkatnya. Ada yang nyuri di Sukabumi. BBM sok tanyain ke bapak angkat saya, Presiden Joko Widodo, bila perlu. Bapak gak ada Indomaret sebenarnya Bapak? Semua se-Indonesia. Di mana wae Bapak? Ya se-Indonesia mah semua tuh, semua Indomaret. Manajernya siapa Bapak? Berunangnya manajer. Kemana? Kayak ngerokok gratis Bapak apa kumaha? Lain gratis bang saya punya. Setoran juga bisa. Tongning Bapak, eta nanti orang biasa manajer oleh dia jajan mah bayar. Arek aqua anu 3.000 oge bayar Pak. Pan punya saya, tinggal ngambil masa kudu bayar yang punya. Hai manajer. Part 2-nya si bapak ngaku jadi polisi. Kapan saya menerima setoran dari sini? Semua bang pajak yang KO-nya siapa? Amin Pak, amin. Mudah-mudahan kayaknya mudah-mudahan. Mohon. Pokoknya dicek kayak kalau orang lain ngambil sembarangan berarti kayak ininya berarti saya bikin pertahanan. Saya nggak sembarangan ngasih barang atau ngasih rokok ke siapapun. Maka Bapak dicanda kok anggota polisinya ka dia sakumaha. Bukan saya polisi goblok. Gitu. Sekarang kan konsepnya jual beli adalah lu beli bayar ya. Tapi dia bayarnya dengan ini bapak angkatnya Jokowi. Jokowi bapak angkat saya. Nah, iya sih gimana dah tuh. Dan Indomaret se-Indonesia punya beliau. Oh, iya. Dan logatnya Sunda ya. Iya. Gitu itu gimana menurut lu ya? Sakit sih bapak-bapaknya. Iya, kalau kayak gitu sih nggak usah minta sih. Langsung ambil aja pasti kan orang yang punya Indomaret. Nah. Gitu. Iya dong. Iya dong, ngapain ya? Minta dong gini. Lah kan dia Indomaret. Tapi kalau gue jadi beliau, gue mending nyuri. Yang akhirnya ketahuan. It's okay menurut gue. Wajar, kriminalitas. Daripada lu ngablu anjing. Kayak udah gini. Wah, bapaknya ini, gue ini ngapain malah bikin malu gitu loh. Udah nggak ngerokok, malu. Tapi normal dia. Nggak tahu sih. Kayaknya sih nggak. Bukan tahu. Orang ya gitulah. Tapi kebanyakan sekarang orang yang secara psikologis normal bisa jadi somplak gara-gara kebutuhan. Wajar. Kayak gitu. Maksud gue kalau lu cuma perkara rokok mintalah sama temen lu. Iya, minta orang gitu ya. Ini minta ke Alfamart. Ya memang nggak salah. Beliau itu ngerasa Alfamart lebih banyak dibanding punya temen gua. Iya. Gitu. Banyak tapi pilihan deh. Itu ada transaksi jelas. Iya. Gitu loh. Minta ke warung aja salah. Ini minta ke Alfamart. Anjir. Intel lewat lagi tuh. Ada Intel lewat. Ya jadi si bapak itu tuh menurut gua ya agak kurang etis dengan lu beralasan bilang ya ini kan minimarket gua se-Indonesia, kita sebut Indomaret lah. Emang Indomaret. Indomaret kan ya. Alfa tadi ya kayaknya. Iya, terus iya maksud gue lu nggak usah lah bilang bapak angkatnya Jokowi lah gitu kan ketahuan gobloknya gitu ya. Orang gila udah fix. Bukan orang gila dong ya. Apa? Terus apa dia disebutnya kalau nggak kayak gitu? Itu gangguan. Iya sama. DGJ. Gitu kan. Menurut gue sih malu ya. Tapi kok orang sekarang nggak malu ya begitu ya? Oh DGJ. Enggak, itu kan benar-benar bonusnya. Lu jangan memfitnah. Jangan menggiring. DGJ. Ya tentu DGJ. Kan enggak benar, kita di sini hanya ngebahas kok bisa seaneh itu kelakuannya gitu. Karena kalau coba deh lu semua tuh yang lagi nonton nih atau lagi dengerin, lu coba deh kayak ngikutin gaya bapak itu, lu pasti akan malu sendiri. Masalahnya dia yang begitu, gue yang malu ya. Iya. Kayak gitu loh, agak aneh gitu. Malu ya. Gimana Ref kalau? Gue juga bingung. Emang banyak orang aneh aja. Banyak banget orang aneh. Anjing sih. Aduh. Ya jadi intinya kan itu beberapa berita yang kita bawakan, dibilang serius sih enggak juga ya. Nggak ada yang serius cuma memang berita kriminalitas gitu kan. Yang berita terakhir itu memang sangat absurd menurut gua. Itu berita terakhir ya? Enggak, belum. Penonton udah mau keluar kan ya? Udah mau turun dari panggung ya? Jadi berita kan
berita terakhir yang tadi kita bawakan dari Indonesia. Oh. Gitu. Yeah. Tapi sebelum kita closing ada satu berita lagi, tapi bukan Indonesia. Ya kan? Betul. Ini juga menurut gua lebih absurd dari yang tadi. Iya dong. Sekarang kita udah mulai bawain berita internasional ya. Gila. Percuma kita opening bahasa Inggris. Iya. Coba kasih tau gue. Jadi di Cina itu ada alat bantu cipokan ya? Ciuman. Alat mesin gitu untuk ciuman LDR. Buat LDR katanya. Bukan katanya, buat LDR ya. Emang tagline-nya begini. Emang dibuat khusus LDR gitu ya. Nanti kita akan tampilkan video dan foto bentuknya seperti apa. Tapi kalau gue udah liat videonya itu agak unik sih. Jadi dengan harga 1,2 juta lu bisa beli sepasang kayak ban gitu. Dapat dua. Ban jadi 4. Oh iya. Jadi lu beli, lu kasih ke cewek lu yang mau berangkat ke mana kayak gitu. Terus jadi dimasukin gitu gini di videonya. Oh, di handphone. Jadi alatnya segini lah. Gua nggak tahu kayak bibir kayak bibir. kayak bibir bener gua lihat berita. Iya begini. Terus yang di sana juga. Iya. Jadi memang dia konsepnya video call. Iya, benar. Karena buat LDR. Cina. Kalau lu sadar ya, yang lu cium itu plastik bangsat. Iya. Bukan bibir kan? Ini bahan-bahan yang dibuat menyerupai bibir. Sektoy gitu ya, sektoy ya. Iya, kan lu tahu? Enggak tahu sih. Nggak tahu. Iya doang, gua asal ngomong aja sih. Anjir. Kalau lu dikasih, apakah lu ingin memakainya ya? Enggak. Apakah itu mereplace? Ya kan lu bisa pakai buat hal lain. Apa? Buat hal lain buat apa? Buat apa? Bisa aja pasangan lu di pundak, di pipi, itu kan bisa. Enggak. Gitu loh. Suci banget lo nanya. Mending sabar aja, Bukan, enggak mending sabar, gini, nunggu LDR, nunggu ketemu gitu. Itu mungkin salah satu alat yang menjauhkan dari haram. Mending sabar aja nunggu ketemu gitu kalau Daripada LDR kan. Iya, gitu dong. Cuman langsung dosa, Cuk. Mendingan yang gini, halal. Oh, halal deh. Lo iya dong. Iya. Oh. Gitu. Bisa dijual tuh ke pesantren-pesantren Nah. gitu. Enggak maksudnya. Jual pesantren. Ini kenapa? Maksudnya tuh bisa diperkenalkan itu nggak ada di Indonesia. Tidak ada halal haramnya itu. Iya. Tidak ada nggak haram itu maksud gua. Tapi kan mendekati. Tapi kan jatuhnya lu tidak langsung. Iya sih sebenarnya kan? ya. Secara teori benar. Tapi kalau secara agama, pikiran lu udah jadi kotor ya. Iya. Tapi kan ciuman, emang bisa buat apa aja itu? Apakah bisa ditempelkan ke hal lain? Mungkin misalkan ke dengkul. Iya, dengkul, salah dengkul gitu. Dia tempelin, satunya juga di dengkul. Terus ya udah. Bisa kan? Iya, tapi memang unik sih. Dari alatnya udah unik, tapi nggak berlubang ya. Kalau berlubang mungkin fungsionalnya kan lain ya. Iya juga, kenapa nggak dibuatkan? Kenapa setengah-setengah harus cuman doang ya? Iya juga sih. Tapi kalau lu Rep, dikasih alat itu, apakah itu akan mereplace rasa ingin ciuman lu? Nge-replace mungkin enggak, tapi gue bisa jadiin itu barang yang unik untuk pasangan gue di sana, misalkan pasangan gue lihat, gue beli ini kocak nih, cuman nggak akan setiap ini kita pakai ini. Gue pengen cuman enggak gitu. Iya kan sih. ada taste-nya kan. Iya, cuman itu kan lo harus natural. Kayak mau ciuman dong. Yang aku udah masang loh, yang coba ya. Dan itu cuma ciuman, cuy. Nggak French kiss gitu loh, Nil. Iya. Oh iya, agak ada lihatnya. Gue kebayang dia cikong sendiri anjir. Bener. Ya jadi intinya berita yang terakhir itu menurut gue sangat absurd. Tapi memang Cina ini selalu terdepan. Iya, ada aja idenya dia. Alat-alat yang aneh-aneh tuh datangnya memang dari Cina gitu. Tapi fungsionalnya kadang nggak jelas. Gitu. Ya tapi kita hargain. Gitu loh. Harganya cukup unik tapi ya. Cukup unik dan menurut gue sih 1,2 juta. 600.000 berarti ya. 600.000.
Ya jadi itu beberapa berita yang sudah kita bawakan untuk kalian. Gue pikir lo mau lanjutin ceritanya. Anjir langsung closing, kaget. Ya, tadi kan banyak berita yang kita bawakan kepada lu semua gitu. Dari pertama dari siswa SMP ngebacok SD. Terus anak SMK Magelang itu ngebacok mencoba mobil. membacok. Iya, membacok kap mobil. Habis itu ada bapak-bapak minta rokok di minimarket gitu kan, dan yang terakhir alat bantu ciuman. Iya. Gitu. Alat bantu ciuman kan. Kalau gua yang akan jadi favorit nih jatuh kepada bapak-bapak kalau gua. Karena secara psikologis kalau memang mental dia normal, gua sih malu. Gitu. Gue mending nunggu karena Indomaretnya keluar, bang bagi rokok dong bang. Gue lebih oke begitu. Atau kayak yang tadi, kalau mau lebih absurd lagi, mending gue nyolong sekalian dan ketahuan. Susah nyolong rokok. Gitu. Di susah iya. Kantongin aja langsung. Kan itu di kasir tempatnya. Oh iya. Gimana mau nyolong pak? Oh iya. Gitu gimana mau nyolong? Atau kan ada yang relax tuh, ambil aja gitu. Oh ini apa ya, pot-pot gitu ya. Atau ya mbak, Surya Pro 1, ambil langsung lari. Oh iya bisa dong. Ini rasa apa? Lari gitu ya. Iya bener-bener. Ya kalau gue kayak gitu, karena menurut gue beliau ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Gitu. Mungkin nanti kita akan tanya ke Pak Jokowinya langsung, apakah benar? Ini angkatnya atau gimana kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau Anda Mas Rian gimana? Apaan? Yang paling gitu. Paling favorit itu. Gua alat bantu ciuman sih. Alat bantu. Kenapa? Karena menurut gue itu unik aja, absurd itu ada alat kayak gitu. Ya lebih baik digantikan dengan apa? Kalau emang menurut lo agak absurd. Nggak digantiin sih udah. Atau berpelukan kan lebih etis ya. Ya paling jadi seks dong. Iya, tapi di Cina sih. Emang pas di Cina selalu apa jadi aja ada. menarik itu tuh. Enggak, dia kayak rasis banget. Enggak, di Cina emang maksudnya apa aja ada. Iya, negara Cina tuh apa aja ada yang unik-unik gitu. gitu. Cina sih anjing aneh enggak ya. Di Cina emang apa aja ada barang-barang yang unik-unik. Kalau lu Ren? Gue ya bacok mobil sih. Itu gue seneng banget anjir, karena itu salah satu impian gue untuk menabrak pelaku-pelaku kayak gitu. Gitu, karena momennya tidak ada. Ini momennya ada. Dan ya udah sih, nggak ada rasa bersalah nabrak orang kayak gitu sih. Dan itu kesempatan kita nabrak orang yang bersalah. Iya dong. Karena kalau orang lagi nggak jelas kita nabrak, kita yang salah. Kita yang salah. Gitu. Tapi kalau gue sebagai memegang hukum ya, gue akan ngasih ke netizen atau ke masyarakat. Kalau ada yang nyuri ini langsung bunuh. Gitu kalau gue ya. Ada hukum di luar negeri, kalau nggak salah lupa negara apa. Kalau dia ngapain, lu tabrak, lu nggak salah. Oh gitu. Lu malah dapet reward gitu. Achievement. Ya, gitu. Kalau nggak salah, semacam itulah. Mungkin kejahatan atau bahkan cuma nyebrang sembarangan di tol, lu tabrak, lu malah dapet reward sebenarnya. Komnas HAM nggak marah ya kayak gitu? Karena aturannya memang biar orang nggak melanggar, bukan karena HAM-nya. Bukan HAM-nya nggak marah Komnas HAM. HAM itu kan berarti yang salah ke orang kan. Tapi kalau orangnya itu ngelakuin kesalahan, bedanya nggak ke HAM pasti. Masuknya ke polisi kan. Iya. Gitu. Ya karena memang percuma sih, di penjara juga enak juga yang penjara. Enggak, gue belum mau sih, gue nggak mau belum. Bukan maksudnya kasta-kasta atas, ya kan? Oh iya. Itu. Iya. Nah kalau misalkan yang anak sekolah itu, kan di video itu dilatih, ini kita agak rollback ke belakang lagi ya. Yang ditampar tadi Ref, yang ngerokok. Nah di situ kan ada kontranya tuh, gurunya terlihat sarkas, sadis gitu ya, nampar pakai nggak salah sih. LKS, buku LKS lah, gitu kan. Dan di situ banyak yang pro dan kontra, gue baca komennya tuh. Masih aja dia pro kontranya begitu. Kalau gue nggak apa-apa, karena itu membuat dia jerah dan ini tahu aturannya seperti apa. Nggak, karena zaman gue sekolah dulu nggak pakai buku LKS lagi. Iya. Itu sih udah pakai penggaris atau jangka. Iya. Jangka lagi apa sih, penggaris segitiga. Iya. Udah kena itu sih, maksudnya nggak terlalu kurang ajar. Dan sekarang gue tanya sama lu, pada saat lu dipukul dengan jangka itu dan penggaris itu, apakah lu ngadu ke orang tua lu?
Malu lah. Enggak, Karena malah salah kan gua. Nah, akhirnya lu kena punishment sendiri, lu ikutin aturan sekolah. Iya, Udah kalau zaman sekarang. Ngadu malah gurunya. Iya. Karena siswanya ada yang ngerekam. Nah, kok boleh main HP di kelas? Itu dia. Ya udah deh kalau gitu. Karena menurut gua mental anak zaman sekarang kurang. Gitu. Kata dia. Jadi sampai di sini dulu podcast kita yang menyenangkan ini. Gua harap sih ini bukan sesuatu yang menakutkan ya. Anggaplah ini sebagai berita-berita yang lucu. Oh ya, jangan lupa beli Yosan coklat. Ini buat atau enggak ya? Enggak. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa disawer di sini seperti biasa. Ya. Dan jangan lupa di subscribe nih. Komen, like, subscribe nih. Dan di Spotify gimana, Ref? Udah ingat? Apanya tuh? Dengerinnya gimana? Cara dengerin di Spotify? Buka Spotify. Search engine-nya. Oh iya, itu nggak perlu dijelasin. Cari hallucination di situ. Langsung paling teratas. Gitu. Kita akan selalu ngupdate berita yang unik. Bukan yang serius ya, kalau serius putar Indonesia. Bukan mainan kita, oke? Sampai juga, di sini ada juga teaser kita di Reels Instagram. Instagram ada di short YouTube juga kita upload. YouTube ada, TikTok ada, Snack video ada gitu ya. Nanti juga akan tampil di Netflix gitu. Tinggal tunggu waktunya aja. Atau iDlix. Sampai di sini dulu dari gua Tipex Sekolah dan gua Yosan. Gua Sarah Monik. Sampai ketemu lagi di podcast Hallucination.